Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Badan Pengelola Pangan untuk penghijauan Kalimantan Timur beserta rombongan ada 4 orang bapak-bapak semua yang dari Kaltim untuk berkunjung melihat tanaman yang sudah ditanam. Ini adalah terkait dengan kewajiban perusahaan untuk CSR ke masyarakat, sehingga kemarin pada tahun 2022 tahap awal di tanggal 28 Desember 2022 itu penanaman perdana yang pertama. Jadi yang kedua ini sudah mulai dibersihkan dan akan dapat lagi 200 pohon lagi. Tapi prosedurnya memang luar biasa, ini bagus Pak. Dia dibersihkan dulu, di lubang dulu, baru bibit datang. Seperti ini juga kemarin begitu. Begitu sudah di lubang, dibersihkan di lubang, terus dikirim bibit ke sini. Kebetulan juga kami waktu itu menyaksikan juga Pak Sudadi yang kami hormati juga pihak perusahaan TBP dan seluruh teman warga masyarakat. Baik Pak, itu pengantar kami. Kami persilakan kepada tim atau Badan Pengelola Pangan untuk penghijauan Kalimantan Timur untuk menyampaikan arahan-arahan Pak terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Kampung Talisayan ini Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat Budi, terutama Camat dari Talisayan yang kesian waktunya untuk menerima kami di sini. Juga termasuk perusahaan Tanjung Buyuh yang menerima kami, Pak Suryadi. Yang ada di sini, saya mudah-mudahan dengan penanaman daripada kelapa genjah ini atau kelapa entok, mudah-mudahan menjadikan masyarakat di sini lebih sejahtera lagi. Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Pak Eni, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, terutama Pak Camat, Pak Yuri, dan Pak Suryadi dari PT Tanjung Buyuh Perkasa Plantation yang sudah mencoba berkolaborasi merealisasikan program pangan untuk penghijauan. Program pangan penghijauan ini adalah program prioritas dari Bapak Gubernur Kaltim untuk bisa dirasakan dan diberdayakan terhadap lahan-lahan yang tidak produktif, dan tentunya ujungnya akan memberdayakan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Selama ini ya saya mohon maaf ke Pak Camat, sering saya hubungi terus karena ini salah satu bentuk kepedulian kami Bapak-bapak, karena program ini program yang serius, tidak main-main. Makanya begitu salah satu pejabat di tingkat kecamatan langsung merespon, saya tidak henti-hentinya selalu menelpon beliau bagaimana realisasinya dan sebagainya, karena perusahaan sudah siap untuk membantu program Bapak yang ada di Desa Talisayan ya. Dan dari manajemen PT Tanjung Buyuh terima kasih Pak sudah merealisasikan dengan baik, karena tidak semua perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Berau ini merespon dengan baik. Ya, ini salah satu bentuk keteladanan dari perusahaan perkebunan sawit. Kenapa saya bilang keteladanan bisa menjadi contoh yang lain, karena perusahaan Tanjung Buyuh ini memang grupnya
Teladan Group namanya, perusahaan Teladan Group, Teladan Group. Jadi harus memberikan teladan kepada pengusaha-pengusaha yang lainnya. Ketika mereka memanfaatkan sumber daya alam di Kalimantan Timur ini, wajib untuk dapat menyisikan anggaran melalui program CSR-nya itu kepada masyarakat di sekitarnya. Ya, sehingga hal seperti ini yang harus terus dilanjutkan dengan program-program terutama di tingkat desa. Tanpa ada kepedulian juga, sambutan yang baik dari masyarakat, program ini nggak bisa jalan. Saya yakin Bapak-Bapak masyarakat di tingkat desa ketika punya program untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dalam arti luas termasuk ini perkebunan, itu biasanya disampaikan kepada tingkat dimusyawarahkan di tingkat kampung, habis itu di tingkat camat, kabupaten. Tanda tanyanya, kira-kira diterima nggak usulan kita, gitu kan? Apakah Bapak pernah mencoba itu? Pernah ya? Pernah. Diakomodir nggak? Diraisi nggak? Iya, tapi nanti 4 tahun yang lalu. Ya. Kayak doa juga. Doa, seperti itu. Karena hal seperti ini Bapak-Bapak, kita harus sadar bahwa keterbatasan anggaran pemerintah itu yang menyebabkan tidak semua binaan pemerintah itu bisa diakomodir atau bisa direalisasikan, ya. Apalagi APBD kabupaten, ya, kemudian tingkat provinsi dan tingkat nasional PBN. Sehingga kami mencoba cari opsi lain, cari pilihan lain dari sumber pembiayaan ini. Ternyata dengan peraturan gubernur nomor 27 itu tahun 2021 diperkenankan semua perusahaan yang telah memanfaatkan sumber daya alam baik itu kebun sawit, tambang, hutan, itu wajib hukumnya untuk membantu masyarakat dengan program seperti ini. Ya, jadi di Kabupaten Bero ini ada 66 perusahaan Bapak, ya, baru 2 yang menanggapi secara baik. PT Tanjung Buyu dengan PT Berokol. Kemarin kami sudah mencoba lihat di sana juga. Di sana kebun kakao. Ke sini kelapa. Alhamdulillah kelapa jadi pilihan Bapak-bapak ini ya, betul ya? Bukan keinginan Pak Suryadi loh ya. Betul ya? Nah, itu. Mengapa kelapa, mungkin nanti Bapak bisa cerita kepada kami. Dan ini baru contoh 1 hektar ya Pak ya. Targetnya 30 hektar ya. Mudah-mudahan. Ya, saya lihat semua lah di sini kan luar biasa ini. Nah inilah, mohon maaf saya kalau saya kutip kemalasan kita. Ya saya tanda kutip ya, kemalasan dalam arti begini. Pertama mungkin Bapak bisa mendapatkan penghasilan lebih cepat ketika Bapak ada pilihan ke perusahaan, kerja di perusahaan. Di sini ada sawit, ada tambang mungkin. Di Kaltim seperti itu Pak. Atau tidak punya biaya untuk merealisasikan tahan seperti ini. Ini cukup menyita anggaran sebetulnya. Jadi 2 itu kemungkinan itu yang di Kaltim pada umumnya banyak yang tidak tergarap seperti ini, sehingga orang apatis, malas, udahlah biarin aja, nanti kalau ada musim kemarau berpotensi untuk terjadi kebakaran. Pasti di sini terjadi itu tiap tahun. Sering. Nah itu dia. Karena bapak-bapak tidak peduli terhadap lahan ini. Nah ketika hal seperti itu mencegah adanya kebakaran, kita coba manfaatkan lahan ini. Sayang sekali potensinya ada, bantuannya di depan ada. Jadi saya katakan bahwa ini ada peluang Pak. Peluang itu tidak kesempatan tidak ada kedua kalinya, hanya sekali. Nah ya kemarin hampir saya putus asa Pak Camat. Iya Pak. Ini Pak Kades juga saya hubungi susah, masih ini masih itu, Pak Camat juga responnya belum ada karena saya maklum kalau pejabat kan masih banyak urusan yang lain. Mungkin nggak berkenan kali ya warga desanya ini kan, warga kampungnya sudah saya biarin aja gitu kan. Ada Pak seperti itu, tapi ternyata salah tanggap saya. Itu masih mempersiapkan semua Pak Camat, alhamdulillah. Kemudian sudah terjadi seperti ini, tidak hanya Obdu, saya kan dapat cerita saja Pak dari manajemen di Samarinda, sudah tanam Pak ini gini. Saya belum bisa menyatakan iya kalau saya belum lihat. Fotonya ada memang Bapak yang bawa itu ya, nanam ya. Kalau salah foto itu ya. Di Pak Camat di sana itu saya lihat itu ya. Gitu. Nah, ternyata sudah alhamdulillah sudah realisasi dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk Bapak-bapak yang lainnya
Saya lihat mulai dari awal sana itu sangat sayang sekali kalau tidak diberdaya seperti ini. Pertanyaannya, Bapak-bapak ini berkelompok ya? Ada kelompok. Satu kelompok ada berapa orang? Ini 10 atau 15. Kalau bisa paling nggak 25 orang. Kalau kita semua dari sini aja Pak ada 25 sampai 30. Oh iya, iya. Itu sudah memenuhi kriteria dari kelembagaan masyarakat di desa. Nah, bantuan yang akan diberikan Bapak-bapak itu harus Bapak ketahui di peraturan itu selain bibit juga pupuk. Ya. Tahun pertama kemudian ada pendampingan oleh penyuluh pengawal. Jadi Bapak harusnya ini sudah ada yang melakukan pendampingan bagaimana cara memupuk kelapa ini dan sebagainya ya. Kemudian bisa jadi karena ini lahannya masih banyak kosong. Kalau Bapak memang rajin mau mendapatkan income baru, ditanami apa? Jagung bisa, kedelai bisa, kacang-kacangan bisa, lombok bisa, silakan ya. Tumpang sari dulu. Tumpang sari itu. Karena ada 3 pilihan pola tanamnya yang kita tawarkan. Tumpang sari, monokultur atau satu jenis, satu jenis. Tumpang sari bisa tanaman semusim. Ini kan tanam tahunan Pak namanya, kelapanya tanam tahunan. Sehingga sambil menunggu hasilnya, itu Bapak bisa mendapatkan income baru dari hariannya ceritanya begitu. Ya boleh. Kemudian yang ketiga dengan ternak. Nah, kalau ternak bagus, ada kambing misalkan, ya nggak apa-apa. Tergantung keinginan Bapak kelompok ya, jangan orang kelompok gitu. Jadi jadikan ini kebun ini milik kita, bukan milik Pak siapa Bapak? Bukan Pak Kusmin saja. Artinya apa? Prinsip berkelompok itu Bapak harus memahami tanaman itu milik kita. Lahan milik saya. Artinya apa? Kalau ada yang terserang hama penyakit, kita rawat bersama-sama. Kita jual sama-sama. Ya. Kita kelola sama-sama, kita jual sama-sama gitu. Jadi jangan sampai ketika nanti tanaman temennya anggota yang lain merana, Bapak biarkan ya kan. Kalau dibiarkan ketika itu ada hama penyakit bisa nyerang ke yang lainnya pasti itu gitu. Karena kita berharap kelompok itu memahami bahwa tanaman itu milik kita ya, dan lahan milik saya. Nah kalau saya lihat jarak tanamnya ini terlalu pendek sebetulnya. 6 meter Pak. Ya? 6 kali 6 ya. Soalnya ini nanti cepet Pak. Keluar ini nanti nempuk begini. Ya. Biasanya ke kelapa itu 9 kali 9. Ya tapi nggak apa-apa kalau sudah terlanjur ya. 66 nggak apa-apa. Sudah terlanjur ini karena harusnya seperti itu. Atau paling nggak di atas itulah ya. Terlalu pendek ya, ketika nanti tajuknya menyentuh itu sudah. Kalau ada apa-apa, kena penyakit segala macam itu akan berpengaruh. Cepat dia menularnya. Ya, kemudian Bapak nggak bisa nanam yang tanaman tumpang sari tadi secara lama. Ketika sudah nutup, dia sudah nggak bisa lagi tanam jagung, nggak mungkin tumbuh. Ya, lombok nggak mungkin tumbuh, dia harus kena sinar. Itu kelemahannya. Nah ini harus segera dirawat. Dirawatnya dengan pupuk organik saja Pak. Jangan pakai pupuk kimia dulu lah, organik. Nah ini ada Pak Sidi pasti ada bantuan itu ya, pupuk organik ada juga ya nanti ya. Pupuk kandang, apakah kambing kah apa gitu ya. Itu. Karena ini sedikit juga musim kemarau itu harus dijaga betul ini. Ya. Kalau bisa dikasih mulsa, dilindungi. Apa ya? Kasih mulsa apa ya? Kasih. Kalau gini takutnya merana, dikasih apa? Sersah-sersah gitu, Pak. Daun alang-alang. Daun alang-alang atau sersah itu biar dia lembab ya, lembab terus betul ya. Ya kami dari Badan Pengelolaan untuk Penghijauan sangat senang Pak ya dengan sambutan Bapak ini, terutama masyarakat yang sudah memang ini keperluannya. Saya tidak boleh ngomong kebutuhan Pak ya, kalau di kampung nggak boleh ngomong kebutuhan, keperluan harus sensitif itu, keperluan harus itu. Jadi jawab jangan ngomong bujur. Ya. Nah kemudian disambut dengan baik dengan programnya CSA dari perusahaan. Kemudian juga disupport, didukung oleh
Pak Camat dan Pak Kades. Luar biasa Pak, ini bentuk kerjasama yang tidak semua wilayah seperti ini ya. Jadi kami sangat berterima kasih betul dengan Pak Camat, Pak Juri ini. Beliau sendiri yang langsung angkat tangan, Pak. Kami akan siapkan itu Pak ini. Nah luar biasa. Camat yang lain tidak Pak. Artinya bapak-bapak harus mengerti bahwa beliau ini sangat peduli terhadap warganya. Gak mau warganya itu terlantar. Gak mau warganya itu tidak mempunyai kegiatan yang produktif. Ya, ini salah satu bentuk kemudian pejabat di tingkat camat ya, kecamatannya. Tingkat tengah ya, camat, bupati, camat kan desa. Tingkat tengah camat ini. Middle ya. Nah, ya nanti kalau ada Pak didukung terus Pak Camatnya ini, jangan sampai ditinggalkan Pak. Sulit cari Pak Camat seperti ini. Betul. Pak Camat, saya bukan menguji Pak, ini realita Pak. Ya. Nggak semuanya Pak pejabat di tingkat tengah itu seperti beliau ini. Ya. Langsung merespon blok, iya Pak, siap. Nah itu. Nah kemudian perusahaan juga langsung semangat, siap juga. Begitu, ya ini bukan semata-mata karena penghargaan Pak ya. Tapi kemarin, oh ya di mana Pak ini gini, di tingkat pusat Samarinda. Saya akan lakukan secepatnya, tahun 22 harus saya tanam. Nah, karena 22 ini merupakan tahun yang sensitif untuk performa itu apa ya, kinerja perusahaan ya di mata masyarakat. Ini perusahaan anak negeri Pak ya, satu-satunya perusahaan sawit di Kaltim, putra daerah ya beliau ini, Tanjung Buyu Perkasa Plantation ya, anak negeri. Support wajar kalau beliau juga mempedulikan sesama warganya, saudara di wilayah Kaltim ini. Sedangkan yang pendatang, perusahaan pendatang yang lain itu masih lihat-lihat dulu gitu loh. Ya, ini contoh yang bagus. Ya, contoh yang bagus sehingga Bapak alhamdulillah bisa dibantu cepat dengan ini. Dan bibit ini diperoleh di mana Pak? Kemarin kita ambil di Penajam Pak, beli di Penajam. Di PT MHL ya? Iya. Saya sudah kasih tahu Pak Arnain, karena bibit ini bersertifikat Pak di sana. Jadi perusahaan itu sudah memang dia punya 40 hektar ya kebun bibit khusus kelapa ini Pak. Khusus kelapa ini. Ini sudah disertifikasi oleh Balai Besar Kelapa, oleh Dirjen Perkebunan dan Dinas Perkebunan Kaltim, sehingga ada sertifikatnya Pak. Itu sudah saya forward ke Pak Arnain ya. Jadi kalau mau pesen langsung di sana. Gitu. Dan bisa jadi Pak, ini 2 tahun sudah bisa berbuah ini. Dan ada yang rasanya kayak Sprite. Ya. Jadi pohonnya itu cuma segini, sudah banyak sekali buahnya. Rendah aja Pak sih. Kalau lihat gambarnya itu Pak, ya, sampai baring kita ngambil. Ya itu. Ya. Dan ini peluang sebagai salah satu bentuk promosi agrowisata. Iya. Nah, syarat untuk agrowisata memang infrastruktur harus bagus. Ini jalan ini masih perlu diperjuangkan oleh Pak Camat gini. Ya, untuk agrowisata ini. Karena tempuh ke sini kalau orang nanti kan sekarang orang-orang berada itu kan malas dia ke kota-kota ininya, ke desa-desa seperti itu, luar biasa. Ya, saya kemarin dengan Pak Dedi di Jawa di Jogja itu sawah Pak dijadikan agrowisata. Hanya sawah saja kita makan enak, bersepedahan. Ini bisa dijadikan trek sepeda. Ya. Bagus ini area ini. Luas sekali nih. Potensinya berapa Pak Camat? Dari ujung sampai ke sana? Ini di atas 80 hektar Pak. Yang itu ya Bapak yang bilang itu ya. Ini berapa desa Pak yang menguasai?
satu aja Pak. 1 hektar. Kali sen aja. Oh, di kali sini 80 hektar itu. Bukan Ini main 30 tahun ini Pak tanah ini. 30 tahun. Tapi- baru dikelola sekarang. sekarang ya. Luar Tapi biasa. mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan Ah. jadi berkah, Pak. Iya, awal yang baik. Awal yang baik. ya. Menurut Di Bapak, antara yang banyak di sini memiliki cuma saya yang korban di sini mengerjakan. Nggak ada juga jadi belukar. ya. Karena jalan ini Pak intinya. Iya. Nah, makanya jalan ini kami minta ini dulu yang diutamakan. Ya, ya, bagus lah. Jadi Pak, kemarin saya kan sama kali datang itu, ini cerita anu aja gitu. Saya tanya ini kok durian melak, durian malinau, mana durian berau? Iya kan? Masa datang jauh-jauhnya dari Melak sana atau dari Malinau? Nah, kan peluang itu ada kita. Peluang itu dan berau ini Pak kalau bersaing dengan Bulungan kalah Bulungan. Iya. Karena Bulungan satu tarakan, Belau ini berdiri sendiri. Orang ke orang masih nginap. Ini kita nanya ini. Jadi peluang usaha Bapak nanti dengan tanaman mungkin duren atau yang dari ini kelapa, kita tanam tanaman lain, yang lain ini itu memungkinkan untuk apa pasar ada gitu. Karena saya terkejut loh, itu duren Melak jauh-jauhnya dari Melak ke sini gitu kan, nggak bisa kah di tanah apa Bati Wakal ini bisa menghasilkan kan gitu Pak Camatnya. Nah ini Pak Camat ini kan ini sudah berusaha ini insya Allah. Jadi nanti durian di tali saya ini kan durian tali saya namanya. Jangan durian Malinau aja. Kita harus malu Pak kalau ada ya. Salah ada itu nanti. Jadi Bapak harus malu sebagai warga Tali Saya, warga Bro pada umumnya. Kalau ada produk-produk dari luar datang ke daerah kita malu. Ya kan? Bisa ditanam di sini gitu. Oh, kenapa? Padahal lahan kita punya, ya kemudian tenaga ada, kemampuan ada. Ya salah satu memang ini sih nggak ada, kurang. Ada tapi kurang gitu kan? Itu ya saya yakin itu saya juga begitu Pak. Ya sama-sama kita Pak. Jadi ya itu. Tapi itu harus Bapak harus sensitif juga gitu ya. Nah, Bapak Gubernur inginnya bahwa buah-buahan itu khususnya di Kalimantan Timur jangan sampai didatangkan dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi. Kalau bisa kita berdaulat pangan untuk memenuhi buah-buahan, khususnya buah-buahan, baru nanti kita sudah cukup bisa kita ekspor keluar, menjadi eksportir juga kita gitu. Kelapa ini jarang Pak yang nanam. Pilihan Bapak tepat sebetulnya. Ya. Dulu kami mencoba memberdayakan kelapa yang di Derawan, kelapa sama juga genja, itu rasanya juga kayak ada spray-spraynya gitu, tapi belum pernah dilakukan budidaya, belum dilakukan perbanyakan seperti ini. Derawan Pak itu kelapa memang endemik, kelapa yang ciri khas yang ada di Bro. Ya. Tapi ini salah satunya memang kelapa entok ini atau kelapa genja atau kelapa pandan wangi. Itu juga satu pilihan yang tepat ya. Ya ini 1 hektar Pak ya. 1 hektar ini dikelola oleh Bapak semua nih atau gimana? Ini 1 hektar 1 orang aja ya? Oh enggak Pak, ada yang 4 orang ini. 1 hektar 4 orang. Iya. Terus Bapak yang lainnya yang 4 orang lagi mana? Yang baru masih. Baru yang mau ditanam lagi. Oh. Sudah di lubang Pak. Oh iya. Berarti bibit sudah siap Pak ya? Bibit sudah, jadi lubang siap seperti yang disampaikan Pak Camat tadi Pak. Ya. Kita bersihkan dulu, Ya. kita pancang, kita lubang, Ya. laporan selesai kita kirim bibit. Oh. Kirim bibit ya. Nah, saya ingin tahu ketika Bapak melubang, habis itu menaruh bibit, apa yang Anda lakukan di lubang tanam itu? Kasih itu Pak. Pupuk Diko kemarin dulu bawahnya kapur. Dolomit, terus Kita campur, campur tanah dengan tanah ini, baru kita hanya itu. Harusnya ada pupuk organiknya, pupuk kandangnya Pak, kasih Pak. Paling nggak 1 kilo lah 1 lubang. Ya. Atau kalau udah seperti ini, kasih di atasnya kotoran kambing kalau ada. Itu lebih bagus daripada kotoran ayam atau kotoran sapi. Kambing yang sudah dingin ya, sudah belum masuk, jangan yang baru, mati nanti. Di sini banyak Pak ya kan kambing. Nah, itu. Mudah-mudahan sama kambing-kambing. Nah, alhamdulillah kalau seperti itu. Karena pilihannya tadi Pak 3. Tapi catatannya Bapak harus rajin. Kalau dikasih kambing nanti begitu kambing masuk, besok mana?
Ada Pak di sana di warung sate Pak. Nah, itu repotnya. Bukan malah dipelihara, malah di warung sate. Iya, ada repotnya begitu kan. Nah, itu. Karena itu memang perlu pupuk, itu perlu pupuk seperti itu. Kalau sudah apa Ya. namanya kambing dengan ini jalan kan, kambing menghasilkan kotorannya untuk ini udah jadi. Ya. Jadi kami berusaha Bapak di kelompok tani apa namanya nih? Madu menyan. Maju menyan. Madu menyan. Ngeri lah. Sudah madu menyan. Menyannya itu Ada menyannya itu loh Pak. Anu, dia memberikan manfaat pada yang ini madu asli nggak Pak? asli. Kalau berbicara madu sensitif. Seperti kebutuhan tadi. Jadi mari Pak, ini sekarang sudah nggak mudah Pak, kita meyakinkan beliau-beliau ini untuk membantu Bapak. Ya. Ini rezeki Pak bagi kita. Rezeki yang harus betul-betul dimanfaat, dikelola. Ya. Jangan sampai ketika sudah ada Bapak telantarkan, waduh, kami sangat menyesal Pak program ini. Jadi silakan diteruskan, pelihara terus. Kalau ada apa-apa silakan konsultasi. Ya. Kemudian ini yang jadi swadaya apa ini? Mereka swadayanya apa? Pembukaan lahan ya, Bapak kerjakan sendiri, nanam sendiri, memelihara sendiri ya. Bahan diberi oleh perusahaan. Ini tanaman sisipan ini sendiri. Sendiri Pak. Bagus lah, nggak apa-apa. Kalau memang masih bisa kan silakan ya. Tapi yang penting pupuk itu harus ada Pak. Nanti tahun kedua ya dikasih ini harus ada nih. Paling enggak ini ada NPK sedikit lah, kasih NPK nanti. Ya ada NPK-nya Pak ya untuk Datang dan buat mempercepat perakaran. Bakaran urea ya. NPK. NPK saja Pak, jangan urea saja. Kalau urea itu Maju apa maju Bo? Kalau urea itu hanya untuk menghijaukan saja. Itu Kalau batang